Eh, Siang ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang mengatasi problem. Wah, ini pasti enak ya, wah enak. Hari ini pulang, wah kami akan berhasil mengatasi problem. Amin. Amin. Sebab memang selama kita hidup di dunia ini kita penuh dengan problem. Ya. Kalau tidak mau problem, nah, sudah tahu saudara caranya ya, bagaimana supaya tidak ada problem lagi, yaitu pindah rumah ke rumah masa depan. Pergilah ke komplek perumahan, bukan komplek orang Elabora, tapi komplek perumahan rumah masa depan, Petren, atau Jalan Irian Ujung, yang rumahnya 1x2, tapi bagus karena pakai keramik. Dan yang luar biasanya di atasnya ada salibnya, yang namanya kuburan. Tapi sebelum kita mati, dalam hidup kita ini selalu kita mengalami problem. Dan problem itu belum tentu sesuatu yang jelek. Sama seperti ujian, ya. Ujian di sekolah itu belum tentu jelek. Bisa membuat kita tinggal kelas, tetapi itu juga bisa membuat kita naik kelas. Tergantung kepada bagaimana cara kita memandang problem itu. Kalau kita memandang problem itu dengan cara yang salah, maka problem itu akan merusak kita. Tetapi kalau kita melihat problem itu dengan kacamata yang benar, maka justru problem itu akan mendatangkan manfaat yang banyak dalam hidup kita. Satu waktu orang Israel berperang dengan orang Filistin. Lalu satu hari timbul problem. Apa problemnya? Karena seorang dari antara orang Filistin adalah orang yang besar. Tingginya, ya nak, aku murid sekolah Alkitab berapa tingginya? Aku lihat 6 kaki, 6 hasta, 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu 1/2 meter. 1 jengkal itu 20 cm kurang lebih. Jadi 6 hasta itu 3 meter. Dan tambah sejengkal 20 cm. Jadi 3 meter 20 cm. Jadi kalau mau masuk ruangan kebaktian ini, mesti tunduk dia baru bisa masuk ke dalam. Wah, tinggi besar. Dan bagi orang Israel itu problem. Raja Saul yang juga tinggi besar, karena Saul itu dipilih karena tinggi, ya, tinggi, dia lebih tinggi. Waktu semua berdiri orang Israel, dia paling tinggi. Saul yang tinggi besar masih kalah dibandingkan dengan tingginya Goliat. Panglima-panglimanya, tentara-tentara, Kopassusnya, kavalerinya, semuanya ketakutan. Tiap-tiap hari Goliat mengejek. Hei, apa itu? Situ kau nak? One by one. Satu lawan satu. Kalau berani, kalau kalah aku menyerah kami. Kalau kalah kalian menyerah kalian. Ayo, siapa? Tidak ada yang berani. Sampai Goliat berkata, tidak ada situ laki-laki. Cewek-cewek semua. Gak ada ayatnya. Mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Dan semua ketakutan. Mereka ada dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka melihat musuh yang besar
dengan kacamata yang salah, dengan cara berpikir yang salah. Karena mereka berpikir kalau besar, ngeri. Datang Daud. Dan mainnya dia bukan tentara, bukan orang yang ahli berperang, badannya kecil-kecil, kayak ada ini siapa namanya? Nia, kayak Nia ini kecilnya. Suaranya pun Nia katanya. Kalau begitu, siapa namamu? Kecil Nia. Datang saja untuk antar makanan untuk abang-abangnya yang jadi tentara. Tapi waktu dia mendengar, Goliat berkata, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Dia marah karena Tuhannya dihina. Lalu dia berkata kepada Raja Saul, aku yang berperang ganti dia, yang mengalahkan dia. Saul bilang, kalau gitu pakai pakaianku ini. Nggak cocok karena Saul kan orangnya tinggi kan. Daud itu orangnya kecil. Jadi waktu dipakainya, ketopongnya itu kandas sampai dadanya. Jadi gak bisa lihat lagi. Nggak cocok. Jadi saudara melayani Tuhan, jangan pakai baju orang. Ya, layani Tuhan sebagaimana keadaan diri sendiri. Apa yang ada padamu? Jangan tiru-tiru orang. Ada orang tiru. Saudara. Kena niru orang lain. Gak usah tiru. Apa yang ada padamu seadanya. Di tangan Tuhan kecil menjadi mayoritas di tangan Tuhan. Akhirnya Daud bilang, gak cocok. Dikasih pedang, gak cocok. Akhirnya dia berkata, pasti kau tidak sih cocok katanya. Kalimbawang. Orang sekarang gak kenal lagi kalimbawang ya. Kalau pasti mungkin masih kenal. Kalau zaman saya pemuda dulu masih pasti. Lalu dia pergi ke sungai. Dia ambil batu. Dimasukkannya di kalimbawang, di ali-alinya. Lalu dia menghadapi Goliat. Goliat berkata, kau pikir aku anjing? Tapi Daud tidak takut. Saul dengan semua tentara Israel, dia takut karena Goliat besar. Tapi Daud senang karena Goliat besar. Karena kalau besar, mudah kena. Mana lebih mudah kena, besar apa kecil? Jadi lebih baik besar ya. Untuk besar musuhku. Dan akhirnya dilepaskannya ali-alinya ke Daud. Tahu katanya, kena perketua kena. Pas keningnya dan Goliat mati. Kenapa Daud justru senang kalau musuhnya besar? Karena dia melihat dengan kacamata Allah. Dalam hidup ini sekali lagi saya katakan banyak problem. Tapi justru dalam problem-problem itu kita bisa menikmati kemenangan-kemenangan yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar bersyukur kalau banyak problem. Bilang kiri kanan, bersyukur kalau banyak problem. Terus yang sebelah jawab, bukan buat kamu. Waktu menghadapi problem, lihatlah seperti Allah melihat. Jangan waktu ada problem, jangan pakai kaca pembesar. Ini kesalahan kita. Waktu lihat kucing, kalau pakai kaca pembesar, maka itu akan menjadi harimau. Tapi semua problem yang kita alami, kalau kita melihat problem itu dengan kacamata Tuhan, dengan penglihatan Tuhan, maka problem-problem kita itu sebenarnya adalah problem yang kecil saja. Waktu saya merenungkan tentang
kacamata kita dan kacamata Tuhan. Lalu saya ingat satu peristiwa bahwa iblis pun tahu konsep ini. Ada seorang pemuda, waktu dulu pemuda, sekarang dia sudah melayani, sudah jadi pendeta, nggak begitu jauh dari sini, tapi saya nggak usah sebut namanya. Waktu dia berangkat dari Nias, itu rupanya orang Nias itu, nanti tanya Pak Karnis ya, orang Nias itu kalau berangkat dari kampung, biarpun mau ke sekolah Alkitab, itu diisi dulu dengan ilmu-ilmu, supaya jangan ditokoh orang. Jadi orang itu berangkat dia dari Nias, diisi dengan ilmu-ilmu, dipelajari mantra-mantra supaya tidak ditokok oleh orang lain. Akhirnya pergilah dia masuk sekolah di sekolah Alkitab Purbasari. Nah, tiap sore, lucunya dia tiap sore sendiri-sendiri dia pergi ke belakang sekolah itu. Ngapain di sana? Mukul-mukulin pohon pisang. Karena rupanya ilmunya itu nggak senang kalau nggak berkelahi tiap hari. Jadi karena di sekolah nggak boleh berkelahi sama siswa, akhirnya dia berkelahi sama pohon pisang. Karbuah, tidur ada puas dia baru masuk asrama lagi. Dan waktu saya bertemu dengan dia, saya tanya dia, bagaimana perasaanmu? Waktu dia itu minta berkelahi, itu bagaimana perasaanmu? Dia berkata, waktu saya lihat orang, saya rasa semua orang kecil. Jadi itu maka sebabnya biarpun badannya kecil, nggak takut dia berkelahi sama orang besar. Karena dia lihat orang besar itu kan kecil. Jadi akibatnya dia selalu mau berkelahi. Itu dia melihat dari kacamata iblis, musuhnya kecil menyebabkan dia selalu ingin berkelahi. Tapi sekarang kita ingin melihat dari kacamata Tuhan. Bahwa waktu ada masalah itu kecil. Membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak gelisah, membuat hidup kita tenang, damai, sejahtera. Karena masalah yang kita hadapi sebenarnya menurut konsep-konsep yang ada dalam firman Allah adalah masalah-masalah yang kecil. Mari kita sama-sama membuka dalam 2 Korintus pasal yang ke-4. Kita mau lihat Rasul Paulus. Dia juga menghadapi problem. Ya. Ini sama. Jangan pikir bahwa Paulus itulah orang yang begitu hebat, lalu akibatnya dia tidak ada problem, tidak ada masalah dalam hidupnya. Tunggu dulu. Coba kita sama-sama baca ayat 8 dan ayat 9 ya. Jadi 2 Korintus pasal 4. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak ditinggalkan. Sampai meresap di hati kita ya. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak ditinggalkan. Jadi percobaan Paulus ini berat juga ini. Dalam berapa hal dia ditindas? Dalam segala hal. Namun tidak terjepit. Jadi kita lihat bahwa banyak masalah, cukup banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia selalu pakai namun. Biarpun kau tahu ya aku, namun aku tidak akan sakit hati. Namun itu bahasa Karo. Amin dia. Egia, amin dia. Tokoh hidup dia aku, egia laki di ukurku. Asak du baik balang cumaku, egia. Tak berdalih.
Pinjam duit bajuku lauli oleh kenduk. Iya, kuberikan sadari. Jadi enak nih. Jadi apapun yang terjadi, namun tidak terjepit. Silakan aku ditindas. Tidak terjepit. Habis akal. Kalau orang habis akal gantung diri ya. Tapi dia bilang habis akal. Tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Jadi banyak juga percobaan-percobaan yang dialami. Dan tahukah saudara kenapa? Kenapa dia mampu? Kok mampu dia ya? Waktu dia ditindas tidak terjepit. Waktu habis akal tidak putus asa. Waktu dianiaya tidak sendirian. Waktu dihempaskan tidak binasa. Kok bisa? Kok bisa? Apa sih rahasianya? Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dipaharui dari sehari ke sehari. Jadi rahasianya yang pertama ialah dia tidak tawar hati. Padahal manusia lahiriahnya semakin merosot. Ini. Itu yang saya bilang minggu lalu. Kalau ada orang yang kaya, yang selama ini uangnya itu didapat dengan cara tidak benar, lalu dia mengikut Tuhan, mungkin usahanya mulai rugi, sampai semua harta yang tidak benar itu terbuang. Dan itu kalau kita tidak kuatkan dia, mungkin tambah lemah dia. Kerja ikut Tuhan aja. Kok jualanku jadi nggak laku? Kok jadi gini? Kok tambah susah? Dia merasa hidupnya terjepit karena usahanya makin lama makin merosot, makin lama makin merosot. Dan bisa kalau dia nggak mengerti firman Tuhan, akhirnya dia tawar hati. Kalau begitu nggak usah lagi lah aku ke gereja. Atau gereja itu mungkin nggak cocok sama aku. Kalau di sana dulu, nggak gitu. Karena di sana itu diizinkan juga. Biarpun di pinggangku ada jimat-jimat. Telah ngarak-ngarak kerina. Tapi kita lihat di sini, Paulus berkata, salah satu rahasia kemenangannya ialah dia tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriahnya makin merosot. Jadi saudara dengar, kalaupun hidupmu secara ekonomi mungkin atau kesehatan kelihatannya makin merosot, jangan tawar hati. Itu bukan akhir daripada kehidupanmu. Ingat Yusuf ya, saya rasa Yusuf contoh yang bagus ya. Yusuf cinta Tuhan, cinta. Dia hidup kudus. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Benar. Di hatinya ada kebencian? Tidak. Jadi sebenarnya Yusuf itu baik sekali ya. Baik sekali. Dia diberkati. Dia beroleh wahyu mimpi dari Tuhan. Rahasia-rahasia yang besar Tuhan berikan kepada Yusuf. Tapi lihat hidup Yusuf. Dari rumah bapaknya. Dia ditangkap oleh saudara-saudaranya. Masuk di sumur. Mungkin dia bertanya, Tuhan kalau aku setia, aku berdoa, aku kudus, aku benar, aku cinta Tuhan. Kok Tuhan izinkan? Keluar dari sumur, dijual kepada orang Ismaili. Lebih parah lagi, kalau di sumur duduk diam aja. Itu diseret-seret orang.
Di padang gurun sana, diseret-seret. Waktu kami ada di Gua Komuran, saat di tepi Laut Mati, di mana ditemukan naskah-naskah kuno. Wah, kami udah pakai topi, itu pun masih setengah hidup. Setengah hidup sama dengan setengah mati. Wah, panas. Di padang gurun itu panas, 43 derajat. Medan itu saya rasa cuma 31, 32 mungkin ya. Can 40. Wah, panas. Dan Surabaya kan Yusuf. Dari sumur. Dia diangkat, diseret-seret. Hidup jasmaniahnya makin menurun. Dan sampai di Mesir. Dia pikir dia bisa istirahat. Di sana dia jadi budak. Yang tidak punya hak untuk hidup sekalipun. Makin merosot lagi. Dari budak. Dia turun lagi. Masuk di penjara. Makin merosot lagi. Yusuf. Secara jasmani. Makin merosot. Makin merosot. Makin merosot. Tetapi. Dia tidak pernah tawar hati. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah ada terselip di hatinya perkataan. Bagaimana lo terikutkan Tuhan ini. Bagaimana lo terbang jadi kalau Kristen. Bagaimana lo terbang ke gereja. Tidak pernah ada kata-kata yang seperti itu muncul di hatinya. Dia tidak pernah tawar hati. Akhirnya dari penjara Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di negeri orang. Luar biasa. Dari penjara dari penjara jadi Perdana Menteri aja udah hebat ya. Bayangkan keluaran penjara. Keluarkan dari penjara, angkat jadi gubernur, kan hebat tuh ya. Di negeri orang lagi. Wah, ini sebenarnya hampir-hampir itu sebenarnya nggak mungkin kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, tidak pernah ada satu peristiwa yang terjadi seperti itu. Tapi kok bisa bahwa akhirnya dari penjara dia diangkat menjadi Perdana Menteri di negara orang. Kok bisa? Karena meskipun jasmaniahnya menurun, dia tidak pernah tawar hati. Dia tidak pernah putus asa. Semua bilang, aku tidak akan putus asa. Aku tidak akan tawar hati. Biarpun mungkin jasmaniahku merosot. Kok waktu aku tidak akan putus asa. Tidak akan tawar hati. Hilang semangatnya. Tapi memang itulah rahasia keberhasilan Paulus. Dia tidak tawar hati. Itu yang pertama. Jadi saya minta ya saudara, tolonglah. Mari kita bangkit semua bersama Yesus. Amin. Kadang-kadang dalam hidup ini banyak hal-hal yang membuat kita tawar hati. Gak ada salah kita, disalahkan orang. Apalagi banyak seperti ini. Mungkin aja di antara saudara kadang-kadang sakit. Kami gak bisa kunjungi. Atau mungkin ada masalah. Gak ada orang yang bisa datang menghibur. Atau mungkin entah hari Natal. Anak du gak dapat roti. Dalam hidup ini kan banyak aja kemungkinan ya. Oh, dengar firman Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan dalam Tuhan, silakan. Biarpun dalam hidup ini banyak masalah, jangan tawar hati.
tawar boleh, silakan. Tapi jangan tawar hati. Bilang kiri kanan, jangan tawar hati. Yang kedua, ayat 18. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rahasia yang kedua ialah kenapa Paulus biarpun mengalami jepitan, tindasan, hempasan, tidak pernah kalah. Yang pertama karena dia tidak tawar hati. Dan yang kedua ialah dia tidak melihat yang kelihatan. Tetapi dia selalu melihat yang tidak kelihatan. Nah, ini. Rohani kan tidak kelihatan. Kalau rohana kelihatan. Jasmani kelihatan. Rohani tidak kelihatan. Paulus berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ada ayat 2 Korintus 5 ayat dekat ya, jadi gak usah balik ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Nah. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wah, biasa. Jadi kita hidup bukan karena melihat. Kalau orang dunia bilang, Adilah kaidah udah betul. Ya kan? Itu kata dunia. Kalau belum nampak, jangan kamu percaya. Tapi firman Allah berkata tidak. Kita tidak bergantung pada yang kelihatan. Kita bergantung pada iman percaya kita. Saya pernah bilang sama orang, Adilai dandu ladekam telangin. Adi bagi kamu lo ditukadu, bilang elit, ku pernah dandu nih, ku elang. Kamu lo li jatung du nih, ku elit nih. Nah, ku pernah dandu nih, ku elang. Adilah pernah dandu lah kante. Ku bilang dia. Ya, jadi dalam hidup ini sebenarnya banyak hal-hal yang kita nggak kelihatan, tidak kelihatan, tapi kita bisa percaya. Orang dunia bilang begini. Dengar. Begini. Orang dunia bilang gini, jangan kamu hidup dalam dunia hayalan. Hiduplah dalam dunia kenyataan. Itu kata orang dunia. Jadi jangan kamu menghayal, hiduplah dalam kenyataan. Dengar, begini. Hari ini saya berkata kepada saudara, jangan hidup dalam dunia kenyataan. Hiduplah dalam dunia kebenaran. Nyata belum tentu benar. Firman Allah kebenaran. Ada orang buta dipeluknya gajah. Peluknya kakinya. Gajah seperti pohon kelapa katanya. Nyata enggak? Nyata orang dipegangnya gitu kok. Dipeluknya dari bawah. Percis kayak pohon kelapa. Benarkah gajah seperti pohon kelapa? Tidak. Ada orang pegang kupingnya. Gajah seperti diru. Nyata. Tapi enggak benar. Dulu. Sebelum orang tahu dunia ini bulat. Ada orang bilang dunia ini rata. Saudara percaya mana? Rata apa bulat? Tapi kan ratanya kelihatan. Tapi untuk ada satu teori yang mengatakan dunia ini tidak rata tapi bulat. Tapi orang itu mau dirajam, mau dibunuh mati.
Karena yang kelihatan, yang nyata adalah rata, tapi yang benar adalah bulat. Nyata belum tentu benar. Itu makanya Rasul Paulus mengajar, jangan lihat yang kelihatan ini, jangan. Belajar melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan hal-hal rohani, ya. Ingat, Tuhan tuh nggak kelihatan. Tapi dekat daerah sana ada kampung agung, ada Abdi. Ada Abdi itu. Di dekat sana ada Sukatepu, Sukatepu. Nah, di sana ada juga Tuhan yang kelihatan. Tuhan Ginting. Tapi Tuhan pencipta seluruh sekalian alam. Tuhan yang tidak kelihatan. Hal-hal rohani, hal-hal yang tidak kelihatan. Dan Rasul Paulus berkata, kalau ingin menang, belajar melihat hal yang rohani. Saya ingin kita membalik dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Di sana ada satu peristiwa. Dua Raja-Raja pasal yang ke-6. Ini kan ceritanya orang-orang Arab, Raja Arab bingung dia. Sebab tiap dia serang Israel, dari mana pun selalu ketahuan. Lalu dia bilang, pasti di antara kita ada mata-mata. Tapi ada orang bilang, bukan, nggak ada sini mata-mata. Tapi di sana ada Elisa. Apapun yang kita bisikkan di sini, tahu dia semua. Jadi oleh Raja Aram dikirimlah tentara untuk menangkap Elisa. Dan Elisa yang tinggal di bukit dengan hambanya Gehasi pada waktu dikepung oleh tentara Aram. Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi. Ini si Gehasi itu, ya. Dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Waktu Gehasi keluar, dia lihat tempat tinggal mereka sudah dikepung oleh musuh. Gehasi teriak, celaka tuanku, mengenai tidak ada. Takut apa enggak? Takut apa enggak dia? Takut. Kenapa dia takut? Hah? Karena dia melihat. Bukan dianggahnya enggak. Karena dia melihat kenyataan bahwa tempatnya dikepung oleh tentara musuh. Ayat 16. Ini jawab Elisa. Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa berkata, jangan takut. Elisa takut enggak? Tidak, enggak takut. Kenapa dia enggak takut? Karena dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak. Gehasi takut enggak? Takut karena yang dia lihat lebih banyak. Elisa takut enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang dia lihat lebih banyak. Lain, ya. Jadi yang dilihat oleh Gehasi lain sama yang dilihat oleh Elisa. Waktu Elisa berkata yang menyertai kita lebih banyak, Gehasi bingung. Apa? Mana ada? Cuma kita berdua. Mana ada? Kawan, mana ada? Mana ada? Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan,
Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa bilang, Tuhan, buka matanya supaya dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Dan waktu Tuhan membuka mata Gehazi, wow, rupanya gunung itu dipenuhi dengan tentara dari surga. Pertanyaan saya, masihkah takut Gehazi? Tidak. Masih takut? Naikkan kuncinya sedikit. Masih takut? Kenapa dia takut? Karena dia sudah melihat yang tadi tidak kelihatan. Oh, saudara-saudara, saya berdoa. Saya berdoa siang ini supaya waktu engkau menghadapi masalah, problem dalam hidupmu, Tuhan akan membukakan matamu. Sehingga engkau melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau dalam hidupmu engkau penuh dengan ketakutan, engkau penuh dengan kekhawatiran, ugalah karye, ugalah karye, ugalah karye. Seperti Gehazi berkata, engkau celaka, nadai, engkau mati celaka, pendedari lantai wuritorena. Saya mohon hari ini sebagai Elisa rohani, saya berkata, Tuhan, bukakan mata orang ini. Engkau bisa melihat malaikat dari surga ada di tengah-tengah kita, akan menuntun hidupmu, akan memberkati engkau, sehingga engkau keluar dari ketakutanmu dan mulai melangkah dalam satu kemenangan yang besar. Waktu Musa menyuruh 12 orang pergi ke tanah Kanaan, mereka pulang. 10 memberi laporan, kata Alkitab, memberi laporan busuk. Iyo, jadai jelmana gedang beli, jelma pe ngat matina jatah ilikal. Jangan jelma pengat ngadina. Nggak ada ketakutannya itu. Ketakutannya yang membuat dia menambah-nambah. Jadi waktu orang-orang di tanah Kanaan lagi makan gadung belgak, dibayangkan yang 10 ini, kamilah yang diingat nadinya itu. Gitu. Jadi pikirannya selalu negatif. Karena apa? Karena mata mereka melihat orang-orang Kanaan yang tinggi besar. Tapi apa yang dikatakan oleh yang 2 orang? Kita baca dan apa-apa ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Bilangan 14. Yang 2 orang itu, Yosua dan Kaleb, berkata, mulai ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Tadi yang 10 bilang apa? Kita ditelannya habis, ngat-ngatina kita. Tapi yang 2 bilang, iya ngasih ngat-ngati. Dan disambung lagi, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka.
Apa kata mereka? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai kita. Jadi ada dua yang tidak kelihatan ini. Satu yang melindungi musuh, satu yang melindungi mereka. Yang melindungi mereka adalah Tuhan. Yang melindungi musuh adalah setan. Dua-dua nggak kelihatan ini. Tapi yang dua berkata, yang melindungi mereka, setan-setan yang nggak kelihatan itu sudah meninggalkan mereka. Jadi yang dua nggak melihat yang kelihatan. Yang 10 melihat yang gedang belin kalangan dina. Yang dua berkata yang melindungi mereka. Yang orang tidak kelihatan. Yang orang lain tidak kelihatan. Saya melihatnya bahwa setan-setan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Kalau ada dua dalang. Tahu dalang? Tahu dalang? Yang mainkan wayang itu ya. Kalau ada dua dalang, sini satu, sini satu. Lalu yang di sini sudah bertempur, tangtung, 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 tangtung. Si Arjuna berperang melawan si Rahwana. Arjuna melawan. Sebenarnya ini kan cuma wayang, ya kan? Yang memainkannya siapa? Dalangnya. Gimana kira-kira kalau dalangnya ini udah lari? Hah? Gimana? Ayo kata Arjuna. Gimana kata Rahwana? Gimana lagi bikin dalang kuda bikin katanya kan? Itu yang dikatakan oleh dua orang itu dalangnya yang melindungi mereka. Iblis itu sudah meninggalkan mereka. Madu tingkatnya dia pergi cincang hari Rabu naik keritiban. Tapi yang 10 selalu pakai tetapi. Dalam pasal 13 ya, masih dibilang ayat 27. Ini yang 10 ini ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ini bagus dong. Mereka laporannya, wah tanahnya bagus. Hanya, sama-sama tetapi itu. Hanya bangsa yang diam di negeri kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Dengan berkata, negeri yang kami lalui itu dia adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Mana di mana ada orang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Lihat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Siapa yang bilang mereka belalang? Dia sendiri yang berkata, di kami belalang. Masih ingat saya cerita orang yang takut sama ayam? Asal nampak ayam lari, dia. Kalau anjing nggak lari, kenapa harimau nggak lari? Lalu oleh mama bapaknya dibawa ke dokter. Kenapa kau takut ayam? Dokter, karena aku jagung. Ayam kan makan jagung, jadi aku jagung. Dokter bilang, enggak, kau bukan jagung. Tapi aku merasa diriku jagung, dokter. Udah, sekarang kau bukan jagung lagi ya dokter. Bilang, aku orang. Aku nggak takut lagi, Aku bukan jagung. Udah pulang, kau udah sembuh. Lama-lama lari lagi.
Dok. Apa? Ayamnya tahu nggak bahwa aku bukan jagung? Oh, orang yang sama sekali pola pikirnya bersama. Ya, tapi hari ini, saudara-saudaraku, bagaimanakah kita bisa menang atas problem-problem yang kita hadapi? Jangan khawatir menghadapi problem, malah belajar bersyukur. Karena tiap problem di sana ada selalu jalan keluar yang dibuat oleh Tuhan yang membawa kita lebih tinggi lagi. Lalu untuk bisa menang, jangan tawar hati. Dan supaya bisa berkemenangan, jangan melihat apa yang kelihatan. Lihatlah yang tidak kelihatan. Hal-hal rohani, hal-hal yang benar. Hal-hal di mana Tuhan berada. Dan kalau kita belajar seperti itu, baik, dalam hidup ini kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Manusia rohani adalah orang yang selalu melihat hal-hal rohani. Belajar selalu memandang kepada Tuhan. Adakah engkau sekarang sudah kekurangan? Pandanglah Tuhan. Adakah dalam hidupmu sekarang ada percobaan? Pandanglah Tuhan. Ada masalah dalam hidupmu dan kau tidak tahu jalan keluarnya lagi? Pandanglah Tuhan. Maka engkau akan menang atas problem-problemmu. Dan engkau akan meningkat dalam rohanimu, bertambah dewasa dalam Tuhan. Dan dalam hidupmu engkau akan mengalami mujizat-mujizat yang besar. Saya mau kita menyanyi. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku kuserahkan padamu. Tuntun aku dalam rencana.
Terimalah umat-umat-Mu yang hadir di rumah ini. Mata-Mu melihat kami sampai ke lubuk hati kami. Dan mungkin saat ini di antara kami ada orang-orang yang sudah dalam menghadapi problem yang berat. Tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Apakah problem mereka karena ekonomi? Apakah problem mereka karena kesehatan mereka? Apakah problem mereka karena rumah tangga? Atau pekerjaan, atau masa depan? Atau apa saja Tuhan? Berbicaralah kepada kami semua melalui firman-Mu hari ini. Supaya kami tidak putus asa. Kami tidak tawar hati. Dan kami belajar melihat apa yang sedang Tuhan rencanakan di balik itu. Di balik itu Engkau sedang mempersiapkan satu kehidupan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Sebab itu kuatkan kami Tuhan, ajar kami. Supaya kami jangan terlalu terpaku kepada dunia yang nyata. Supaya kami jangan terlalu terpaku dengan masalah kesulitan yang ada di depan mata kami. Tetapi biar kami belajar memandang kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Allah yang luar biasa. Dan ajar kami untuk melihat masalah kami seperti Engkau melihat masalah kami Tuhan. Kami tahu di hadapan Tuhan masalah kami ini masalah kecil. Di pemandangan-Mu masalah kami ini masalah kecil. Ajar kami untuk melihat masalah kami seperti Engkau melihatnya Tuhan. Beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak perlu tawar hati, tidak perlu takut. Karena dalam Tuhan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Justru problem-problem yang kami sudah alami akan menjadikan satu seperti angin terhadap Raja Wali. Di mana dalam angin itu justru akan membawa kami terbang tinggi bersama dengan Engkau ya Allah. Berkati firman-Mu Tuhan. Nama berdoa. Supaya tiap-tiap pribadi akan kembali dengan diberkati hari ini. Hamba berdoa supaya tiap-tiap orang yang sedang mengalami problem dalam hidupnya akan pulang dengan ketetapan hati, akan meraih kemenangan-kemenangan yang besar daripada-Mu. Hamba juga berdoa kalau di masa depan kami menghadapi problem dalam hidup kami akan melihat problem itu seperti Engkau melihatnya Tuhan. Dan akan ada satu perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan bagi kami seperti yang Engkau sudah kerjakan terhadap Yusuf, Yosua, Kaleb, dan yang lain-lain. Hamba mau berhenti berkata-kata. Tapi Roh Kudus, Engkau jangan berhenti berkata-kata. Terus bicara pada kami. Kami jangan putus asa. Kami jangan kecewa. Kami jangan tawar hati. Ajar kami melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya, kita bersama-sama katakan, berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Oh, lagi kita berikan pujian.
Yang beriak untuk Tuhan. Amin, 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 amin. Amin.